Pria ini menghirup setangkai mawar yang diberikan oleh seorang penari penghibur cantik sambil tersenyum mesum. Namun ketika dia akan menyentuhnya, tiba-tiba tangannya gemetar dan muncul urat-urat hitam di wajahnya, sehingga membuatnya kehilangan kendali. Orang-orang yang melihatnya pun mulai panik karena merasakan hal yang sama dengan pria itu. Mereka tampak kesakitan karena ditumbuhi urat-urat hitam mengejang lalu pingsan. Akan tetapi ketika siluman cantik itu hendak memanen mangsanya, tiba-tiba seorang pemuda muncul dengan mendobrak pintu dan mengacungkan pedang padanya. Dia pun baru menyadari bahwa wanita itu adalah penari yang dia temui di part sebelumnya di perjalanan pulang, yang katanya adalah wanita penghibur tercantik di Balai Buji, yang sebenarnya adalah seorang siluman. Kesal dengan penjelasan yang bertele-tele, dia pun menebaskan pedang padanya. Namun siluman itu berubah wujud menjadi sekumpulan kelopak bunga yang membumbung ke atas lalu menghilang. Pemuda itu pun segera memeriksa para korban yang ada di tempat itu yang telah terkena racun siluman dan segera memberikan obat penawarnya pada semua orang yang terkena dampaknya. Sehingga gejala yang mereka alami pun mereda. Kemudian dia pun segera pergi untuk mencari siluman tadi. Sementara di Balai Buji yang tengah tutup malam itu tiba-tiba didatangi oleh Baiswo yang dikejar-kejar oleh siluman kera untuk meminta pertolongan karena mengira Balai Buji adalah sekte Xian yang dipimpin oleh seorang dewa. Dia pun segera menemui ketua untuk meminta pertolongan, terlebih lagi setelah mengetahui dan melihat kekuatan ketua balai yang tiba-tiba bisa menurunkan hujan di part sebelumnya, membuatnya menjadi sangat percaya. Lalu ketika siluman itu masuk, kedua siluman itu langsung menangkapnya. Sedangkan ketua Balai Buji mengambil selembar kertas mantra yang tadinya tidak berguna dan melukai tangan Baishuo untuk mengambil darahnya. Dia pun segera melemparkan kertas mantra yang telah diolesi darah manusia ke arah siluman itu dan membuatnya terpental. Melihat kertas jimat yang tadinya tak berguna menjadi sangat berguna, dia pun menjadi semakin percaya padanya. Namun entah kenapa siluman itu tiba-tiba bangkit dan malah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dia mampu menyerang dua orang kepercayaannya. Dia pun merasa heran karena seharusnya darah manusia pada kertas jimat bisa mengalahkan siluman. Namun kini dengan darah Baishuo malah membuatnya semakin kuat dan membuatnya semakin penasaran dengan gadis polos itu. Tepat saat itu, siluman itu melompat ke arah mereka dan membuat Baishuo terjatuh. Dia pun melemparkan sebuah permata bersinar dan membuat siluman itu terhisap ke dalamnya. Namun setelah melihat batu tanpa emosi itu mengambang di hadapannya, Baishuo menyentuhnya tanpa sempat dia hentikan. Sehingga ketika dia menggenggamnya bersamaan dengan ketua balai itu, sebuah energi keluar dari dalam tubuhnya membuat matanya bersinar dan mereka berdua pun terhisap ke dalam batu itu, lalu menghilang begitu saja. Baishuo pun masuk ke dalam sebuah dunia asing yang tak dikenalnya di tengah lautan sehingga membuatnya merasa kebingungan. Dan tunggu kelanjutan ceritanya tetap bersama Naruto.